Shalom adik-adik, udah lama banget ya kita nggak ketemu adik-adik. Kak Udur rindu banget sama semuanya adik-adik di sini. Nah, kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di sini boleh ambil Alkitabnya dan mulai sikap menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu buah lagu untuk Tuhan, yaitu Selidiki Aku. Kita nyanyi sama-sama adik-adik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita nyanyikan kembali adik-adik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita satu di dalam doa semuanya adik-adik. Selamat siang Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Kami di sini ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus berikan kami hikmat ya Bapa. Saat kami mendengarkan firman-Mu, kami bisa berbuah ya Bapa dan bisa menjadi berkat untuk orang lain Bapa. Bantu kami Bapa untuk bisa mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan tersebut ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik di sini udah pegang Alkitabnya belum? Karena kita kan di sini ingin mendengarkan firman Tuhan. Nah, kau udah tahu kalau adik-adik di sini semuanya ada di rumah. Jadi Alkitabnya pasti ada di rumah. Jadi adik-adik boleh Kak Udur minta tolong semuanya adik-adik memegang Alkitab. Kita akan baca firman Tuhannya. Yaitu firman Tuhan kali ini terdapat di Yohanes 12 ayat 17 sampai 26. Nah, Kak Udur di sini sudah ada yang mau membantu Kak Udur saat membaca Alkitab. Tapi adik-adik di sini kita sama-sama ya baca Alkitabnya, walaupun teman-teman kita sudah membantu kita untuk bisa membaca Alkitabnya. Silakan Jeremia dan juga Fidel dan juga Mika. Kakak persilakan. Yohanes 12 ayat 17 sampai 26. Yesus dierukan di Yerusalem. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seseorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia yang datang mengikuti dia." Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu,
terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Yohanes 12 ayat 23 sampai 26. Yesus memberitakan kematiannya. Tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Terima kasih adik Jeremia, adik Fidel, dan juga adik Mika sudah membantu kakak untuk bisa membaca firman Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Nah, adik-adik, temanya apa sih? Tema dalam firman Tuhan tadi tuh apa sih, Kak? Kita sudah membaca firman Tuhannya, tapi judul dalam firman Tuhan kita apa? Apa yang kita akan bahas? Firman Tuhan kali ini temanya yaitu Tuhan Yesus adalah juru selamat semua bangsa. Dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca yaitu terdapat di Yohanes 12 ayat 17 sampai 26 bahwa orang-orang Farisi tidak suka melihat Tuhan Yesus karena banyak orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan orang Yahudi saja namun orang Yunani juga ingin bertemu Tuhan Yesus. Ini berawal dari saat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Lazarus sudah dikubur selama 4 hari, namun Tuhan Yesus bangkitkan dia. Orang-orang yang mendengar kabar hal itu mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini yang membuat orang-orang Farisi cemburu kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berangkat menuju ke Yerusalem, dan Tuhan Yesus menaiki seekor keledai. Orang-orang yang mendengar kabar hal itu memuliakan Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan dengan daun palem pada saat di perjalanan tersebut. Namun Tuhan Yesus berkata bahwa tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Tapi maksudnya bukan karena orang-orang menyembah Tuhan Yesus seperti itu. Karena Anak Manusia siap melakukan kehendak Bapa, yaitu mati di kayu salib. Tuhan Yesus menebus dosa semua manusia. Inilah artinya kenapa Tuhan Yesus disebut juru selamat umat manusia, atau juru selamat semua bangsa. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Tetapi kita tidak boleh hanya percaya dari pengakuan kita saja. Kita juga harus melalui dengan perbuatan-perbuatan kita. Di dalam ayat firman Yohanes 12 ayat 26, mari kita baca sama-sama. Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dalam firman Tuhan ini mengajarkan kita percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia melalui dengan perbuatan, yaitu melayani Tuhan Yesus, dengan memiliki hati sebagai hamba, mulai dengan berbuat baik kepada semua orang, baik di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun adik-adik berada. Contohnya, pada saat pandemi ini, adik-adik bisa berdoa supaya orang-orang yang sakit disembuhkan. Dan kita juga berdoa bersama-sama supaya virus ini dihilangkan. Kita juga bisa membantu orang-orang yang kesusahan saat ini, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik juga bisa memberikan kesaksian tentang kebesaran Tuhan Yesus kepada teman-teman adik-adik, keluarga, dan kepada siapapun. Supaya mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia. Kesimpulan firman Tuhan hari ini yaitu adik-adik di sini sudah mengetahui Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita,
Itu adalah karya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dan tak terbatas adik-adik. Adik-adik di sini harus setia dengan Tuhan Yesus. Adik-adik harus bisa memegang pedoman hidup adik-adik dan harus bisa memegang firman Tuhan ini adik-adik di dalam kehidupan adik-adik sepanjang adik-adik hidup adik-adik. Dan adik-adik di sini harus mempunyai hati seorang hamba dan adik-adik bisa melaksanakan amanat agung adik-adik untuk bisa memuliakan nama Tuhan.
Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah mati di kayu salib untuk kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menjadi juru selamat untuk kami semua ya Bapa. Tuhan, berkatilah ya Bapa supaya COVID ini bisa hilang ya Bapa dari muka bumi ini ya Bapa. Kau buang jauh-jauh Bapa penyakit ini ya Tuhan, sehingga kami bisa beribadah dengan baik di gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini ya Bapa. Biarkanlah Bapa untuk remaja-remaja di sini yang sudah mendengarkan firman Tuhan, Kau memberkati mereka ya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang kami sembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, udah selesai berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat Hari hari Minggu, Minggu, adik-adik Tuhan semuanya. Yesus Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Tuhan Yesus berkati.